Malam semakin larut di kampung itu. Suara jangkrik bersahutan di antara pepohonan, sementara rumah Pak Rungkat mulai redup, diterangi lampu minyak kecil di teras. Sila, yang baru saja masuk ke dalam rumah, tampak masih canggung. Matanya sesekali menoleh ke pintu, seolah ragu dengan keputusan ikut bersama Pak Rungkat. Di ruang tamu, kursi rotan berderit pelan saat ia duduk. Wajahnya menyiratkan rasa letih bercampur waspada. Pak Rungkat bergegas ke dapur, menyiapkan minuman sekadar untuk mencairkan suasana. Sementara itu, di luar, Topan berjalan gontai meninggalkan rumah. Perasaan kesal dan kecewa beradu di dalam kepalanya. Ia tahu bahwa misinya gagal dan kini situasinya semakin rumit. Di kejauhan, sekelompok pemuda kampung yang sempat mengawasi dari tadi mulai berbisik curiga dengan kehadiran seorang perempuan asing di rumah ketua RT. Mereka belum sepenuhnya percaya pada niat baik Pak Rungkat. Namun, statusnya sebagai tokoh kampung membuat mereka tak berani langsung menghakimi. Malam itu menjadi awal kegelisahan. Di kamar kecil yang disiapkan, Sila berbaring sambil menatap langit-langit bambu. Pikirannya melayang ke masa lalu, mengingat kenapa dirinya akhirnya berada di tempat asing seperti ini. Sementara itu, di ruang lain, Pak Rungkat duduk termenung, membayangkan masa depan yang mungkin berbeda sejak kedatangan gadis itu. Di sisi lain kampung, Yo masih terjaga. Kata-kata bapaknya tentang calon ibu terus terngiang di kepalanya. Hatinya penuh keraguan, bercampur dengan rasa takut akan perubahan yang tak ia inginkan. Malam itu, ia hanya bisa menutup mata sambil berharap semua ini hanyalah mimpi singkat. Sementara Topan, yang kini berjalan sendirian di jalan setapak, memutuskan untuk mencari bantuan dari kawan-kawan lamanya. Baginya, semua belum berakhir. Ia percaya masih ada cara lain untuk membalikkan keadaan. Langit mulai berawan, angin malam berhembus dingin, seolah memberi tanda bahwa badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Keesokan paginya, ayam jantan berkokok bersahutan, membangunkan seisi kampung. Rumah Pak Rungkat sudah ramai dengan aktivitas. Bau kopi hitam bercampur gorengan singkong memenuhi udara. Sila terlihat membantu di dapur, walau tangannya kaku memegang wajan. Senyum tipisnya membuat para tetangga yang mengintip dari jendela semakin penasaran. Di warung kopi pojokan, para lelaki kampung sudah heboh membicarakan berita semalam. Mereka berbisik, menduga-duga siapa sebenarnya gadis cantik yang menginap di rumah ketua RT. Ada yang bilang ia keponakan jauh. Ada juga yang berspekulasi kalau ia calon istri baru. Suasana makin ricuh ketika Topan datang dengan wajah kusut. Tanpa perlu bicara, semua orang tahu ia sedang menahan kecewa. Sementara itu, Yo bangun dengan muka masam. Ia merasa rumahnya tiba-tiba jadi asing. Bapaknya terlalu bersemangat menyambut kehadiran Sila. Pagi itu ia menemukan meja makan sudah penuh dengan hidangan yang bukan buatan bapaknya. Sambil duduk, ia hanya bisa memandangi makanan dengan curiga, seolah setiap potong singkong goreng menyimpan konspirasi. Pak Rungkat, dengan wajah sumringah, berusaha menjaga wibawa di depan warga. Ia sengaja mengajak Sila berjalan keliling kampung sambil membawa keranjang sayur. Tentu saja, langkah mereka jadi tontonan gratis bagi ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian. Tatapan iri, heran, hingga sinis bercampur jadi satu. Namun bagi Pak Rungkat, semua itu hanya angin lalu. Ia merasa seperti pemuda kembali. Di lain sisi, Topan mulai merancang strategi. Ia mendatangi kawan-kawan lamanya, Dot, dan beberapa pemuda yang biasa nongkrong di pos ronda. Mereka berunding serius, seakan sedang merancang operasi besar. Tujuannya jelas, menggagalkan niat Pak Rungkat dan merebut kembali perhatian Sila. Meski begitu, ide-ide yang muncul lebih banyak konyol daripada masuk akal. Hari itu, kampung kecil itu berubah jadi panggung penuh gosip, rencana, dan rasa penasaran. Semua mata tertuju pada satu sosok Sila, yang tak seorang pun tahu. Di balik senyumnya, ia menyimpan rahasia yang jauh lebih besar daripada sekadar pilihan antara tinggal di rumah Pak Rungkat atau mengikuti Topan. Siang menjelang, panas matahari mulai menyengat atap seng rumah warga. Sila yang sejak pagi membantu di dapur, akhirnya meminta izin keluar sebentar
untuk mencari udara segar. Dengan langkah pelan, ia menuju sungai kecil di pinggiran kampung. Airnya jernih, riak-riaknya memantulkan cahaya mentari. Ia duduk di batu besar, membuka tas kecil yang selalu ia bawa sejak datang. Di dalam tas itu, terselip beberapa lembar kertas lusuh, sebuah kalung perak dengan ukiran asing, dan foto seorang pria paruh baya yang mengenakan jas rapi. Sila menatap foto itu lama. Matanya berkaca-kaca. Ada beban besar yang jelas ia pendam. Tanpa disadari, Yo, yang penasaran mengikuti dari jauh. Ia bersembunyi di balik pohon bambu, mencoba melihat apa yang dilakukan Sila saat kalung itu terangkat dan terkena cahaya matahari. Yo bisa melihat ukiran berbentuk lambang tertentu bukan sembarangan. Matanya terbelalak, ia merasa pernah melihat simbol itu di surat kabar. Entah tentang kasus besar atau keluarga berpengaruh. Tak lama kemudian, Topan juga muncul. Ia sengaja mencari kesempatan untuk berbicara dengan Sila tanpa pengawasan Pak Rungkat. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat gadis itu menangis sambil menggenggam foto. Wajah Topan mendadak serius. Semua gurauan dan niat bercandanya hilang. Ia mulai menyadari ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar memperebutkan hati seorang gadis. Sementara itu, kabar mulai beredar cepat di kampung. Ada yang melihat Sila membawa benda mencurigakan. Ada pula yang berspekulasi kalau ia adalah anak orang kaya yang melarikan diri. Gosip berkembang liar, mulai dari putri pejabat, pewaris tanah luas, hingga saksi kunci sebuah kasus besar. Ketegangan perlahan merayap. Pak Rungkat, yang tadinya merasa paling beruntung, kini mulai resah. Ia merasakan sorot mata warga yang berubah tajam setiap kali ia lewat. Ia tahu, jika rahasia ini benar-benar terbongkar, posisinya sebagai ketua RT bisa terancam. Di tepi sungai, angin berhembus membawa suara gemerisik bambu. Sila menutup tasnya dengan cepat. Ia sadar ada yang mengintai. Namun sebelum sempat bangkit, Yo tanpa sengaja menginjak ranting hingga menimbulkan suara keras. Jantung Sila berdegup kencang. Rahasia yang ia jaga ropet-ropet kini berada di ujung terbuka.